Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Intan Tias Channel. Apa kabar hari ini semua teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan kita selalu berada di perlindungan Allah Subhanahu wa taala. So, hari ini aku itu mau ngebikin bukan lanjutan sih, aku ngebikin Q&A yang edisi kedua. Jadi, aku udah pernah bikin Q&A pertama mengenai krim kefir. Buat teman-teman yang belum nonton Q&A aku yang pertama, aku taruh linknya di description box ya. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman don't forget to give me thumbs up and don't forget to subscribe channel YouTube aku ini. Support aku terus teman-teman untuk mengembangkan channel YouTube aku ini supaya menjadi lebih baik dan lebih berkembang ke depannya. Yuk langsung aja ke videonya. For the first question, pertanyaan pertama ini dari Nurul Hidayati. Gimana pakai satu paket kak? Sekarang udah work nggak? Nah, ini menurut aku, kan aku udah pakai lebih dari satu paket ya. Dan ini menurut aku udah hasilnya itu udah lumayan ada gitu loh teman-teman. Jadi yang awalnya dulu aku itu jerawatan itu muncul terus gitu kan, tapi nggak banyak, misalnya kayak 2, 1 gitu, tapi dia tuh terus bergantian. Nanti kalau dia tuh mati, terus itu tuh muncul lagi gitu. Itu terus-terusan gitu selama 2 bulan. Nah kemudian aku kan terus pakai krim kefir ini dan aku udah habis kurang lebih hampir 2 paket. Nah di situ tuh alhamdulillah banget teman-teman, jerawatnya itu sudah berhenti. Karena itu udah berhenti waktu itu, kayaknya aku pakai 1 minggu pertama kali pakai itu udah langsung berhenti, jerawatnya itu udah nggak muncul lagi gitu teman-teman. Terus kan tinggal bekas-bekasnya aja, dan alhamdulillah sekarang itu bekasnya udah hilang semuanya. Jadi aku udah nggak punya kayak bekas-bekas jerawatnya yang menghitam-hitam itu. Nanti aku bakal kasih videonya gimana wajah bare face-nya aku. Tuh ya, seperti ini. Jadi aku udah nggak punya bekas-bekas jerawat. Jadi wajah aku udah kembali seperti semula, meskipun itu bukan putih banget gitu kayak kita itu pakai skincare pemutih gitu, enggak, tapi dia tuh kayak lebih mengembalikan warna kulit. Jadi warnanya, misalkan kalau teman-teman mempunyai warna kulit yang kuning langsat gitu misalkan, itu tuh akan perlahan-lahan mengembalikan warna asli dari kulit teman-teman. Jadi nggak kayak putih yang pakai skincare yang kayak, pokoknya kan ada kan kulit yang misalkan kita itu pakai skincare pemutih dan itu tuh kelihatan banget kalau dia tuh, oh ini tuh pakai skincare yang whitening gitu. Itu tuh nggak kayak gitu teman-teman, dia tuh kayak natural banget gitu loh putihnya, kayak mengembalikan warna kulit asli teman-teman sebelumnya gitu loh. Pokoknya warna asli kulitnya teman-teman itu kayak lebih brighter gitu. Kalau menurut aku sih, aku lebih prefer skincare yang bikin kulit kita itu bersih, brighter gitu, daripada yang lebih mutin gitu. Kan biasanya ada tuh beberapa orang ya, ada beberapa orang yang memakai skincare pemutih tapi kayak tubuhnya, kayak tangannya gitu, itu tuh kelihatan hitam gitu loh teman-teman. Jadi kan itu kelihatan banget kalau itu putih gara-gara skincare gitu. Kalau aku sih lebih prefer, lebih gimana ya, lebih suka yang natural aja, yang putih asli dari warna kulitnya gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini tuh dari Salsabila, itu bikin ketergantungan nggak kak? So, berdasarkan pengalaman aku selama aku tuh memakai krim kefir yang udah hampir habis 2 paket. Di sini menurut aku kan kadang aku udah telat gitu kan, nggak pakai produknya kehabisan gitu. Jadi ketika produk aku udah mau habis itu, aku tuh nggak langsung order buat nge-restock produknya, itu enggak. Nah di sini tuh aku pernah telat gitu loh teman-teman, pernah telat nggak pakai kurang lebih 1 minggu lebih lah ya. Itu nggak ada efeknya apapun gitu loh di muka aku teman-teman. Berdasarkan pengalaman aku memakai skincare gitu ya, kalau misalkan emang bahan itu tuh skincare itu mengandung bahan yang bikin ketergantungan, dia tuh misalkan kita tuh berhenti 3 hari atau 4 hari atau pokoknya cuma 3 hari 4 hari aja, dia tuh udah kelihatan gitu loh teman-teman kalau misalkan dia tuh bikin ketergantungan. Nah tapi itu ini aku udah nggak pakai karena ketelatan beli, aku nggak order langsung, dan aku kan belinya online, dan jadi dia tuh kayak butuh waktu gitu kan buat belinya. Nah itu tuh aku pernah telat 1 minggu. Nah dia tuh it doesn't effect gitu loh, itu nggak ada efeknya sama sekali. Maksudnya wajah aku itu nggak efek apapun dan nggak ada muncul jerawat atau apapun gitu, tetap biasa aja gitu teman-teman. Jadi menurut aku ini tuh nggak bikin ketergantungan di kulit gitu teman-teman. And next untuk pertanyaannya selanjutnya yaitu dari Echa Widya.
pakai maskernya tiap hari kakak. Nah di sini aku pakai masker itu sehari 2 kali. Jadi aku pakai maskernya sebelum aku beraktivitas untuk bekerja di pagi hari, ketika aku bangun tidur gitu aku pakai masker. Dan kemudian aku pakai masker lagi itu setelah setelah aktivitas aku sehari-hari itu, maksudnya aku mau tidur gitu aku pakai masker lagi. Bangun tidur itu pakai maskernya itu selama 15 menit. Gitu. Kalau misalkan aku bangunnya kesiangan ya nggak sampai 15 menit. Kadang cuma 10 menit aja. Nah di sini kan sebenarnya masker itu kan nggak boleh terlalu sering kan ya, tapi emang bisa dipakai seperti itu gitu. Itu anjuran dari admin sananya, dari sellernya. Dia itu bilang kalau dia itu bisa dipakai sehari itu 2 kali gitu. Dan banyak beauty vlogger yang bilang kalau dia tuh pakainya ketika pagi hari dan malam hari. Jadi sehari itu 2 kali dan itu tuh work gitu loh teman-teman. Itu ada hasilnya banget. Jadi kulit itu jadinya terasa lembab dan juga emang bagus gitu hasilnya. Jadi jerawat itu juga berhenti, dia itu nggak tumbuh lagi waktu itu ya. Aku kan waktu itu pakai itu gara-gara aku jerawatan dan menurut aku itu hasilnya bagus banget. Next question dari Lailatul Maghfirah. Kak, yang naik tim acne itu emang baunya amis-amis gitu ya? Nah ini berhubungan lagi dengan bau dari krim kefir ini. Emang bau dari produk-produk dari krim kefir ini emang baunya kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya dia itu emang produk fermentasi gitu loh. Jadi itu tuh susu kambing etawa asli murni. Dia tuh juga punya peternakan susu kambing gitu di sananya, di tempatnya. Kemudian dia itu produksi kefir dan kemudian dijual dengan brand Lovely Kefir.nature. Dia tuh emang bener-bener asli dia produksi sendiri gitu loh teman-teman, and it's really organic gitu. Gimana ya, namanya juga susu kambing etawa asli, and dia tuh mengklaim bahwa dia tuh 100% original gitu, dia tuh murni, gak ada bahan-bahan campuran yang mungkin kayak penghilang baunya gitu, gak ada. Jadi dia tuh masih ada bau-bau yang kurang sedap gitu. Menurut aku baunya tuh kayak tapai, kayak asem-asem gimana gitu. Dan kalau amis emang aku kayak ngecium sedikit bau dari kambing gitu loh, tapi itu kayak nggak banget gitu loh awal-awalnya dulu gitu kan. Kalau misalkan kita itu baru pertama-tama kali pakai emang kayak gitu, terasa banget kalau dia itu emang bau gitu teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan udah kelamaan dan ketika pemakaian itu teman-teman bisa simpen di chiller gitu, jadi baunya itu bisa agak berkurang gitu. Kita memakai produknya dalam keadaan dingin, jadi ke kulit itu bener-bener fresh banget, nyegerin banget, and baunya juga berkurang menurut aku setelah ditaruh di chiller gitu. Oke guys, jadi ini tuh menurut aku durasinya terlalu panjang, jadi aku mau memotong videonya menjadi 2 part gitu. Jadi ada kayak sama seperti Q&A yang pertama, yaitu ada part 1 dan juga part 2. Buat teman-teman yang belum nonton, aku taruh link videonya di description box, tonton terlebih dahulu ya. And begitu juga untuk yang Q&A yang part kedua ini, jadi aku bakalan ngebagi videonya menjadi 2 part, yaitu part 1 dan part 2. Karena videonya terlalu panjang, nanti biar teman-teman itu nggak bosen-bosen banget gitu loh nonton videonya aku yang cuma ngomong-ngomong aja gitu teman-teman. So langsung aja yuk tonton video yang part 2.